Aktor legendaris Abdul Hamid Arif atau akrab disapa Hamid Arif lahir di Jakarta pada tanggal 25 November tahun 1924, wafat pada tanggal 20 Desember tahun 1992. Hingga akhir hayatnya dia tetap melajang. Semasa hidupnya aktif di perfilman dan diperkirakan telah membintangi lebih dari 120 judul film. Untuk menghargai dedikasinya di bidang seni, ia diberi penghargaan Surjo Sumanto dari Dewan Film Nasional pada 1988. Hamid Arif anak bungsu dari 5 bersaudara. Kakak beradik Hamid Atif yaitu anak pertama Jauhari Arif, anak kedua Syarifah Arif, anak ketiga Hasna Arif, anak keempat Maimunah Arif dan bungsu adalah Hamid Arif. Perlu diketahui, inilah darah keluarga dari kakak beradik Hamid Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita bisa berkumpul per 3 bulan acara keluarga besar Haji Abdul Hamid Arif. Kebetulan ini udah ada sepupu-sepupu sepupu-sepupu saya. Ini keturunan ketiga. Keturunan ketiga, kebetulan opa saya tidak menikah, tidak mempunyai istri. Oh iya, jadi ini cucu keponakan semua. Dan memang kita, kekeluargaan kita sangat kuat. Kita akan perkenalkan diri. Pertama dari saya duluan ya. Karena saya adalah cucu dari anak pertama, kebetulan kakak sulung dari Abdul Hamid Arif. Dan saya adalah cucu paling kecil dari anak bungsunya Syarifah, kakak ketua dari Abdul Hamid Arif. Nah, ini juga masih ada anak-anak yang lain. Kita lanjut kepada selanjutnya. Anak yang tertua dari Ibu Maryam ya. Dari ibunya kita dulu dong. Ibu kita. Nenek kita. Nenek kita itu nenek. Kan dari adiknya kakaknya. Syarifah itu Ibu Maimunah ya. Kakaknya Jauhari. Kakaknya Bapak Hamid Arif ya. Ya. Nah, anak nomor 3 ya kalau Maryam. Anaknya enggak, anaknya 4 orang tadi udah disebutkan kan? Syarifah. Oh, anaknya Maimunah itu 4 orang. Nah, anak pertamanya Siti Maryam, ya. Ini anaknya namanya Susi Triyustina. ya. Susi bersaudara 6 orang. Ya, 6 orang. 6 orang. Oh, bapak saya Yusajati Sidik. Iya. Putra putrinya berapa jumlahnya? Putri aku. Putra putrinya mama. 6 orang. 6 orang. Ya, berarti nah, kalau yang kedua setelah Ibu Maryam siapa? Emilia. Ini anaknya namanya Jangan Ita dong, Erlita Alfani. berapa bersaudara? Saya 8 saudara, yang 3 sudah di surga. Jadi tinggal 5. Kebetulan yang lainnya nggak bisa datang karena ada keperluan mendadak. Mama saya menikah dengan papa saya lah. Alfian Arif. Terus apa lagi? Oh gitu. Yang ketiga anaknya dari Siti Maimunah ya. Yaitu Maharani. Nah, ini anaknya nih yang jagoan neon. Karos. Nah, saya putri dari Ibu Maharani. Nah, Ibu Maharani itu anak ketiga dari Siti Maimunah. Siti Maimunah kakak dari Bapak Hamid Arif. Nah, jadi dari Maimunah itu anak ketiga, saya sendiri anak kedua dari Ibu Maharani. Nah, saya bersaudara 7 bersaudara dan saya anak kedua. Suaminya itu. Suami Maharani. Kita silaturahmi ya, jadi jangan pada ribut ya, harus baik-baik ya. Hah? Bener ya Bu ya, Ibu coba jangan ribut ya Bu ya. Ya. Kira-kira dapat nggak sih warisannya? Ini
Iya, iya. Oke. Bapaknya siapa Jadi namanya? bapaknya namanya Ahmad Syarif. Nah, sedangkan Uyut kita namanya Muhammad Syarif. Jadi mirip-mirip kan? Nah, adiknya Maharani ini ibu saya, adik yang paling kecil namanya Sukta Dewi Surti. Itu kepanjangan dari Soekarno Hatta. Soekarno Hatta. Hatta Jadi, Dewi Fatmawati Surti. Iya. Dewi Surti. Iya. Ya, nah ini saya anaknya ini ya. yang paling nomor berapa dari Dewi Surti? Silakan. No. Saya 6 Jangan bersaudara. jualan SOP, jangan jualan SOP ya. Harus dong. Konnichiwa. Dewi Surti itu Dewi Surti anak paling bungsu, tapi anak-anaknya pada gede-gede semua. Ya, saya anak kelima dari 6 bersaudara. Papa saya itu almarhum Sutomo. Jadi mama dengan papa saya sudah almarhum gitu. Ini ada kakak saya di situ ya, nomor 4, namanya Sakuntala Dewi gitu. Yang lainnya belum bisa datang. Konnichiwa. Kamu jangan jualan. Kamu jualan SOP ya. Konnichiwa dagangan gue mah. Dia nyebutin kakaknya, lu gak nyebutin adeknya. Tahu. Oh iya. Ulang. Ya udah, sekarang adiknya coba. Ini adiknya yang paling tinggi. Coba yang jago sepedahan. Saya anaknya Siti Mariam, anak pertama dari 4 bersaudara dari Siti Maimunah. Saya anak kelima dari 6 bersaudara. Ini nomor 3 kakak saya. Pengalamannya ya, kebetulan saya adalah anak terkecil dari Syarifah, cucu terkecil dari Syarifah. Jadi kenal Opa Amit tuh nggak begitu lama. Kebetulan kan Opa Amit meninggal tahun 92 ya. 92 ya, kebetulan pas 92. Tapi saya punya pengalaman sama Opa Amit. Jujur, saya bilang, saya musuhan sama Opa Amit. Saya musuhan sama Hamid Arif karena apa? Dia company. Dia musuhnya Pitung. Satu itu, dia musuhnya Pitung. Jadi gue sebel banget. Kalau ngomong itu company banget, Hoimor kan capek lah ya. Dan itu yang kedua, dia musuhnya Benyamin S. Iya. Padahal kan aku suka Benyamin S. Nggak jauh-jauh kalau ngomong overdose. Jadi kalau sama Opa Amit, aku emang sebel banget karena dia company. Karena dia memerankan company, bukan dia company ya. Aslinya orang Indonesia lah, lahir di Batavia dia itu kan. Terus yang kedua, aku suka sama Opa Amit karena dia selalu ngasih aku duit Kartini. Segepok. Karena uangnya. Jujur ya, masih umur 12 tahun. Wajar ya kalau dikasih Kartini kan pada happy ya. Benar gak? Tapi 10.000. Iya, cuma bagi-bagi uang. Itu uang hasil syuting ya. Iya, itu uang hasil syuting kita palakin. Enak lah. Dulu kan Opa Amit rumahnya di Cibubur. Jadi kalau ketemu sama Opa Amit tuh, kalau untuk salaman nggak mau. Tapi kalau untuk uangnya mau. Jujur lah itu. Karena dia company gitu, musuhnya Pitung. Nah, pengalaman kakak-kakakku yang lain nih coba kita lihat. Yang katanya berarti Ancol masih keluarganya ini. Itu Opa, bukan dari Oma, dari Opa. Lima. Opa Ishak. Hamid Arif itu kita manggilnya Mbah Ikan. Karena ada di rumahnya ada kolam ikan. Jadi kita manggilnya Mbah Ikan ya. Kalau kakak pertama Hamid Arif itu kita panggilnya Angku Bewok. Ya, Angku Bewok karena bewokan. Jauh hari ya. Dan dia juga pemain panggil sinetron Angku Bewok. juga dulunya. Oh gitu. Iya. Oh. Pemain apa namanya suka berperan juga di dunia sinetron gitu. Iya. Dulu namanya bukan sinetron ya, apa ya namanya? Istilahnya dulu film kayak drama-drama gitu ya. Drama keluarga. Nah, dulu namanya Jauh Hari, Mini-seri kakaknya Hamid Arif. Lanjut. Jauh hari Arif ya, kita manggilnya Mbak Ikan aja itu. Ya, sampai sekarang kita bilangnya Mbah Ikan. Ya, Mbak Ikan dulu tinggalnya di Jati Baru ya. Terus Di Duren Sawit juga. di Jati Baru dulu pertama yang ada kolam ikan itu di Jati Baru. Terus tadi dulu di Jati Baru terus pindah ke Duren Sawit ya. Duren Sawit itu
rumahnya sebelah nama rumah Ina ya. Iya. Dulu kita ingat tuh Betul. ada ular ya masuk ke dalam rumah ya. Ya, karena sebelah-sebelahnya banyak kebun ya kan. Masih. Nah. Terus ini juga kan apa setiap minggu kan kita pesta melulu kan ada Iya. Mauwo, semua Pasti ada artis-artis acara-acara. ini ya. Setiap minggu Terus ya. pindah ke Cibubur ya. di situ. Setiap minggu pasti deh kita tuh ya seneng banget ya. Ya kumpul keluarga. Kumpul, makan-makan Si terus Mbah ya. itu kan memang seneng ngumpulin ponakan-ponakannya Betul. Mbah gitu Hamid kan, bilangnya Mbah gitu. Hamid, Mbah 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 Ikan, Ikan. Mbah Kita Ikan, bilang Mbah Ikan, Ikan. nggak apa-apa. Iya, Taunya Mbah Hamid, iya. Mbah Hamid itu juga kan seneng kuliner, jadi dia juga suka masak juga tuh, Iya. walaupun dia artis juga kan. Oh Nah, iya, nanti dia kesukaannya. Nah. Kesukaan makanan kesukaannya dia pasti sering minta bikin mama ini oncom hitam dibakar, dipecak tuh pakai daun dil sama bawang merah dikecok doang, terus pakai cabai rawit, kasih kayak cuka gitu ya, acar. Terus nanti oncom hitam itu digeprek-geprek gini terus campur sama daun dil diaduk-aduk. Itu ke makanan kesukaannya dia. Pasti kalau ke rumah yang bikinin gue itu ya gitu. Pasti bilangnya gitu dia. Suka banget sampai sekarang, jadi aku masih ingat gitu loh. Makanannya Mbah, oh makan Mbah tuh makanannya ini gitu. Kesukaannya Opa Hamid Arif ya. Nah mungkin yang lain punya pengalaman, Ita barangkali punya pengalaman dengan Aku tuh kalau si Mbah mau syuting pasti ke rumah. Dia selalu bilang Mbah mau syuting, mau dibawain apa gitu. Entah dia mau ke Hong Kong atau kemana. Aku selalu dikasihin sama dia tuh hadiah, selalu anjing pudel, anjing-anjingan itu loh. Karena dia suka sama hidung aku pesek, jadi kayak anjing pudel. Jadi kalau misalkan dia mau apa, aku bilang mau baju Mbah gitu. Pasti selalu bawanya anjing pudel lagi, itu lagi tuh. Kalau Wina enggak, baju kodok gitu kan, sama sisir karena dia seneng rambut Wina kan, itu dia sisir, itu selalu Kak. Kemana-mana gue selalu dibawain anjing pudel sama dia. Dalam hati gue ya Allah, nafsu amat dia sama hidung gue ya. Selalu. kasih lihat. Nah ini hidungnya gini. Jadi tuh Mbah itu paling seneng selalu ngasih hadiahnya. Kemanapun dia syuting pasti dibawainnya anjing pudel karena hidungnya itu lucu gitu. Nah itu sama kalau misalkan nginep di rumah dia, kalau puasa tuh saya suka nginep di rumahnya. Entar kalau sahur dia masak. Nah setelah dia jam 9 jam 10 dia bangunin kita, Mbah mau pergi syuting gitu, kamu nanti mau dibawain apa buka puasa gitu. Ini Mbah udah oke. Nanti sopirnya datang tuh bawain buat buka puasa. Padahal begitu dia pergi syuting kita ke dapur, kita makan. Perasaan sekarang itu merasa dosa sekali, Mbah itu orangnya udah perhatian. Kitanya yang cucunya malah begini gitu kan. Jadi masih apa? Terngiang-ngiang lah kasih sayangnya dia terasa kepada kita gitu. Ya, terus siapa lagi nih yang punya pengalaman, Silvi? Yang tadi yang Kembali lagi ke sebetulnya cucu-cucunya gitu, ponakan-ponakannya ada yang punya potensi untuk ikut ke dunia artis ya, tapi Mbah selalu ngingetin nggak boleh anak cucunya terjun ke dunia artis gitu. Saya nggak ngerti alasannya apa gitu ya. Tapi ya karena kita patuh aja dengan si Opa Hamid Arif itu ya kita ikutin aja gitu. Jadi setiap ada kesempatan itu kita selalu diskusi, itu selalu dilarang gitu untuk terjun ke dunia artis. Jadi cukup sampai Mbah aja. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya barangkali anak dari baby yang bisa jadi juga nggak boleh juga. Jadi bolehnya yang jadi militer ya Bu Baby ya. Ya silakan Bu Baby. Kalau Sinta ini dia atlet sejati. Tadi dia cerita dia naik sepeda sampai naik turun asal sroban gitu ya, sampai lecet-lecet ya, keren lah. Jadi ini kumpul keluarga besar dari Hamid Arif yang kebetulan tokoh legendaris Indonesia yang mungkin sebagian orang masih ingat dan sebagian banyak pada nggak kenal ya. Generasi Z sama generasi milenial nggak tahu tuh aktor legend, kecuali kalau mereka nonton film lama. Yang terakhir film ya bareng Roma Irama. Terakhir adalah ACI Aku Cinta Indonesia ya, Opa Amit sama Rumah Masa Depan. Itu terakhir tuh Opa Amit masih main ya, bukan sinetron ya, apa namanya, drama keluarga berseri.
ACI sama rumah masa depan. Ya, kira-kira demikian ya. Kita kumpul, ya, kita diliput per 3 bulan sekali. Nanti 3 bulan yang akan datang kita akan kumpul di Padang, insya Allah. Belum semua kumpul ya. Ini belum semua. Ini masih ada yang lagi dalam perjalanan karena kalau kita kumpul nggak mungkin muat rumahku di sini. Karena sekompi mungkin lebih dari 1 batalion. Karena Opa Amit walaupun nggak punya anak, nggak punya cucu, keponakannya banyak, cucunya lebih banyak daripada keponakannya. Bilangin dong kakaknya Hamid Arif yang jauh hari anaknya berapa tuh kan tahu. Jadi kan cucu Kalau untuk anak jauh hari, jujur nggak tahu. Tapi kalau anaknya Sarifah, kakak sulungnya Hamid Arif, itu ada 7 anaknya. Ada 7 anaknya, dan cucunya bisa banyak sekali karena memang habis itu nggak bisa dihitung satu. habis juara nek Oh iya. Nek Hasna. Yang nomor 3 itu, satu nomor 3 itu ada namanya Nek Hasna, anaknya anaknya 1. Lena. Ya, tapi nggak bisa hadir saat ini. Kalau dari Maimunah, ini anaknya 4. Nah, ini semua nih rombongannya Maimunah, anak nomor 4 di atasnya Hamid Arif langsung. Jadi kalau Pak Hamid memang nggak punya istri, nggak punya anak, ya kita yang nerusin. Terus Iya. lagi anak kelima. Udah, Opa Amit yang paling kecil tuh Opa Amit. Kebetulan kakek kita itu adalah komedi, kita juga komedian ya. Iya, kita komedian tapi nggak tampil TV. Cucu kesayangan. Kalau ini kan cucu yang dimusuhin. Karena Opa company. cucu kesayangan. Kesayangan. Gue dulu pengen diambil waktu bayi gue. Oke. Mau diambil waktu bayi. Yang nutupin yang ini adalah Kak Susi. Oh, kalau giliran nutup kenapa pada nggak mau? Iya, kan Kalau memang bagian jagoan. warisan kenapa duluan? Enggak, saya nggak dapat warisan. Ada untungnya dapat warisan. Iya. Ya, kita sebagai anak cucunya tentunya selalu mendoakan nenek kakek kita yang sudah berpulang. Ya mudah-mudahan kakek nenek kita di alam barzah sana ditempatkan nanti di tempat yang mulia. Amin. Nah, mudah-mudahan juga anak cucunya juga terus membawa nama baik keluarga besar Hamid Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, aku baru datang. Ini acara keluarga Arif ya? Ya. Arif. Nenek aku itu anak yang nomor 2, sudah dijelaskan sama adik saya. Anak yang nomor 2, yang pertama itu Jauhari Arif. Jauhari Arif yang pertama. Aku bilangnya Wak Embing. Oh iya. Aku bilangnya Wak Embing. Nah kalau ini nenek kita, anak nomor 2 dari Arif. Yaitu Sarifah. Istrinya orang Prancis. Nah, kita panggilnya Mande-Mande. Iya. Ya. Nah, aku anak dari cucunya Sarifah Arif. Sarifah Arif Ibu Ipe, ya, anaknya Buraidah. Anaknya Arif tuh Sarifah Arif itu Buraidah. Nah, aku Susi Raflesia atau Tati. Ya. Nah, ini adik dari anak yang Sarifah Arif yang paling bungsu. Mamaku nomor 5. Nomor 5. Ya, karena dia punya adik kembar. Nomor 6 ada kan, 2 dia lahir kembar. 1 laki, 1 perempuan. Mamaku yang hidup. Gitu. Nah, sudah itu ini aku ya anak yang ke nomor 2 dari Mama Nonon. Nah, kalau pengalaman saya sama Mbah Hamid, aku panggilnya Mbah Hamid. Mbah Hamid. Beliau itu sering main ke rumah. Dulu beliau yang merias mamaku nikah. Merias pengantin beliau, Hamid Arif. Berarti banyak ya keahliannya ya. Oh, masaknya. Banyak protes kalau kita salah tuh disalahin sama dia. Sering main ke rumah aku, sering ngajak jalan sama suamiku. Kebetulan suamiku disayang banget sama suamiku, alhamdulillah. Suamiku dulu peragawan. Kerjanya di Ancol. Jadi seneng banget. Kau sendiri kan, Hamid Arif. Dapat gratis. Kan? Oh, gitu. Kalau kemana-mana Ancol sama kita gratis. Waktu gepok kartisnya depan. Pokoknya nggak ada ini deh ukuran deh mau berapa masuk
3 bis masuk gitu kan. Sampai anak kecil TK aja bisa masukin orang 3 bis coba. Ya Allah. Iya saya. Nah itulah yang Amit Arif ya. Iya. Beliau itu pinter, legendaris, Artis legendaris. udah galak. Gue ikut main filmnya diusir sama dia, nggak boleh. Nggak boleh. Ah. Bener. Aku dulu main film Cakar Maut sama Kemilau Kemuning Senja, marah dia. Iya, bener marah dia. Tuh. Aku kan dulu action kan, Cakar Maut aku main. Marah dia. Nggak boleh. Nggak Semua boleh. cucu-cucunya. Hapus semua itu. Hapus itu cucu gue. Gitu. Tapi untungnya Cakar Maut dia mau, karena action kan. Akhirnya kasih tuh Cakar Maut saya sama Aten Kenapa Bangun ya dulu. dia nggak suka banget? Nggak mau, dia tahu. Dia tahu saudara gimana ya. Iya. Ada manfaat sama artis. Dia tahu. Kan udah Dia tahu dia. takut ya. Gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Saya ikut di Cakar Maut karena saya anak laki juga, anak laki saya. Nah, suami aku tuh peragawan, kerja di Ancol, ya kan? Alhamdulillah jabatannya alhamdulillah. Nah ini sayang banget tuh sama suamiku. Jadi dekat lah ya. Dekat. Sampai mau meninggalnya itu, alhamdulillah saya juga yang nemuin. Oh iya. Insya Allah. Waktu beliau mau Cibubur, meninggal, kan? saya juga yang nemuin. Ya. Ya Allah. Beliau meninggal lagi nonton TV, lagi duduk. Karena saya janji, Mbah, nanti kesini lagi ya, Mbah ya. Mbah, sehat ya. Hari Sabtu. Hari apa dia meninggal tuh? Datang aku. Pas datang, dia lagi meninggal. Udah meninggal apa sempat ketemu dulu sebelum meninggal 3 hari. Masya Allah. Sebelum meninggal 3 hari, beliau aku ketemu. Karena kita sering kontak gitu. Dulu ada namanya tuh Gang Amit Arif, gang beliau. Dulu Ya. di Duren Sawit. Duren Sawit itu tinggalnya di sebelah rumah Nah, aku. itu sampai dinamain tuh Gang Amit Arif. Iya. Tapi beliau meninggal di tempat yang kecil. Maaf ya. Betul. Maaf Dulu ya. rumahnya besar di Duren Sawit tuh sebelah Ya. rumah mamaku. Jadi waktu meninggal itu, ya suamiku yang bawa semuanya. Yang ngurus, baru kita panggil semua nih. Nenek-nenek, kakek-kakek, tante-tante. Gitu. Nggak mau salahin kita kan? Iya. Itulah yang saya tahu dari mulai beliau hidup sampai beliau tidak ada. Sampai dia mau pergi haji itu sakit tuh dia. Ya itu di Duren Sawit. Nah, Dia kena stroke. ya itu ada saya di situ. Oh. Waktu dia kena stroke tuh mau Iya, naik iya. perawat kan. Iya. Emang sama suamiku nih sayang banget. Dan suamiku juga imbalannya baik juga sama dia gitu. Cerita lucunya ada. Cerita lucunya gini. Cerita lucu. Cerita lucunya Gimana? Jadi gini. Bukan company kan, bukan company. Dia kan seneng belanja ya. Masa ular kan. Ah iya, oh pasar ular ya belanjanya. Bah, beliin dong aku Belanja bang. kan ada Ngapain aja. lo beli lo? Kata dia gitu. Gua mau beli sekatang, bukan lo. Ya kan jahat saya bilang gitu. Ayo dia beli nih. Yang dibeliin bukan untuk si Tatang, yang diambil buat saya. Ngamuk. Suamiku jahat, bener ya? Ya udah entar mama aku yang ambilin, entar aku yang bilang ini buat aku. Pas dibuka sama dia punya aku, bukan punya Tatang. Ngamuk dia. Itu cerita lucu, ngamuk udah asli ngamuk di pasar ular. Oh, asli. Asli. Ngamuknya sama kayak Ipeh nggak? Tuh, lebih gila. Wah, Lebih gila. Ipeh masih baik. Lu ngebohongin lu ya, katanya. Dasar lu si Nonon anaknya, katanya gitu. Gitu. Bah, kan pengen, bah. Dia pengen beliin dompet, tapi dompetnya buat aku. Nah, jadi dompet perempuan. Oh, kenapa dompet perempuan dia bayar? Kan dia yang bayar. Dia kan mau bayarin. Bang, kenapa jadi dompet perempuan? Iya, Mbah, itu si Tati yang kepengen. Ah, lu pinter lu ya, katanya lu bawa laki lu ya, katanya. Itu yang cerita lucunya tuh, itu nggak bohong saya. Beliau itu dulu yang merias mama aku nikah. Yang merias pengantin mamaku, Ya, termasuk beliau. juga waktu Masaknya hebat. mau apa namanya? Kita kalau masakan nggak enak, dinam dia tuh. Lu kasih aja. Dina ya. Lu kasih kucing aja, jangan kasih orang ya. Kasih kucing. Kalau kita masak nggak enak tuh. Sini gue yang terusin. Dia masak. Jago. Masak, merias pengantin jago. Sama kebersihan rumah tuh jago. Tidak pernah berkurang. Coba kalau datang dia rumah kita kotor, loh. Habis sama dia. Gitu. Senada nggak dia kalau marah? Oh, saya Belanda. Dia perdomset ya. Pervelen ya katanya. Makanya saya Dia bilang, pakai nama suami ye untuk ye. Gitu aku jadi pasar ular, bayangin.
Makanya aku bilang, makanya aku bilang company. Company. Allahu Akbar. Tapi dasar emang dia tuh orang baik ya. Orang baik mati meninggalnya juga husnul khotimah. Hari Jumat kalau nggak salah. Nah, hari Jumat bener. Hari Jumat meninggalnya. Karena aku bilang kan, pulang sekolah langsung bawa. aku hari Rabu main ke situ. Iya, Jumat. Mbah, nanti main kesini lagi Mbak, habis sholat Jumat mbahnya. Jadi ada ganggu Mbah. Iya datang. Dia lagi nonton TV tuh nggak ada ya. Iya. Aku pagi-pagi selalu datang kan. Meninggal nggak ada yang tahu. Tetangga juga nggak tahu. Iya. Lagi nonton TV. Nonton TV gini, astagfirullahaladzim, saya langsung guling-gulingan, saya nggak ada yang tahu, gila nggak? Ini gimana dong Pak? Garuk-garuk aspal nggak Bu? Iya. Oh iya. Benar. Habis guling-gulingnya tuh garuk-garuk aspal. Iya benar. Selalu kalau ada yang meninggal aku masuk kayak gitu. Karena memang masuk kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ih, macan. Keturunan kita kan dong Bu, kalau udah penuh nih, keturunan dari IP, nenek kakek aku tuh dari Cikundul. Ishak, keluarga Ishak. Gundul. Iya, Cikundul itu nama tempat Cianjur tuh Cikundul. Sampai sekarang Arya Wiratanudatar tuh kakek. Siliwangi turunan. Ya, itu dari itu. Opa Dari- Ishak. Ini yang sering masuk bapaknya nih. Cirebon ya. Oh, Cirebon. Iya, Cirebon. Itu aja kalau lagi marah piring di sebelahnya nih. Nggak ngeliat. Nenek tiap Nenek Siti Maimunah kalau marah kingkong. Bener. Itu masih mending. Riru gue. Dia bapaknya kalau gimana? Nih. Bokap tuh kayak begitu. Macan banget. Macan. ini. Tapi atau Hamid Jadi biar tahu tuh, nggak pernah keturunan apa Arya Wiratanudatar ya kita, ya kan? Keturunan Hamid Arif ya kita. Orang Prancis Mandek ya kita. Kita juga. Kami apa? Alhamdulillah. Kami apa? Apa lupa gue? Delanoy. Delanoy. Nanti tahu tuh. Dia tahu. Delanoy itu penjaga apa ya? Jadi itu kan dari Padang. Jadi leluhur kita, Taruhun lah, yang di atas paling atas itu pernah nikah sama salah satu orang Prancis. Nah, namanya Fame adalah Femme Delanoy. Nah, Femme Delanoy ini adalah ordo tertua pelindung salib. Oh my god, kita Muslim ya? Iya, alhamdulillah kan? Alhamdulillah kita. Walaupun bule-bule, ada yang bule-bule semua. Itu diucap sama nenek kita tuh, nenek sepuh kita. Nanti lo ya punya keturunan bule lo, katanya. Bener, salah satu. Dari mama aku bule, adik saya, si Lisa tuh, Yasmin Eliza, bule. Bener-bener bule, ini bule bulunya, wih. Amar. Nah, dari mamanya dia Amar, almarhum. Bule, matanya itu Hansel. Biru. Warna Hansel, Amar itu Hansel. Biru, mata adikku biru. Ini alisnya tebal, aduh, udah kasih deh sama singa. Iya. Jadi anaknya kalian loh, kejadian Pak. Dibilang diucap begitu sama nenek kita, nenek sepuh, karena dia benci banget gitu kan, atau nggak senang, kita nggak tahu ya. Dia ucap, nanti lo punya keturunan, lo ada semua bule, katanya gitu. Bener, dan semuanya ada yang, kan kita malah amin ya. Iya, amin. Amin. Udah bule, pinter-pinter lo katanya. Benar, pinter-pinter, alhamdulillah. Untung dia nggak ngutuk yang jelek itu lagi, Allah. monyet gitu gimana? Mau dibilangin balik, jangan. Astagfirullahaladzim. Kalau ini pudel, ini Bule nih. Nenek Yam, mana Nenek Yam nih? Mama Yam. Bule. Gua paling takut mamanya. anaknya buta anaknya. Iya. Tante Upi nih. Anak Toto. Kenapa bilang Toto? Karena bule. Jadi dipanggil Toto, padahal namanya bukan Toto. Iya. Karena bule, jadi dipanggil dibilangnya si Toto. Atas tuh kan cowok, terus dia ketiga. Jadi Kan? yang cowok-cowok Suaranya matiin nih. hitam, terus udah gitu dia kan agak-agak bulat ya karena dari bulat ya semakin ke bawah semakin bulat. Oh, perbaikan gitu, perbaikan kultur. Alhamdulillah ya. Transmisi. Ada Transisi. Dan beliau kalau orang make up nggak bagus, dia marah. Iya, dia mesti perfect. Ganti. Nah, suruh dirubah. Nih beliau. Karena dia tahu. Aku ada acara Dia kakeknya di tahu. sekolah tuh juga dia dandanin. Sini, Mbak dandanin aja. Lembut banget warna Cantik, itunya orang ya, jadi cantik ya, beneran. Cantik ya, fotonya Jadi masih cantik ada tuh, beneran. Itu Masak. Kak, kalau kita punya anak kecil, kalau kita bilang
Ini mau Mimi atau mau Mama, nggak boleh sama dia. Lu mau anak lu Mama Mimi makan itu? Dia kesenangan makan dia itu salad, salad sama rebusan. Tuh senangan dia tuh. Salad dia. Dia mau Bikin beli mau mayonesnya, bikin nggak ada sendiri aja, ya, oh ya. nggak mau dia beli nggak mau, nggak mau dihina kalau yang boleh beli dihina. Apa yang kuning? Iya merah kuning telur sama mentega. Mentega dikocok. Oh iya. Tuh. Ada satu lagi yang unik dari keluarganya Mbah Amit, itu yang unik adalah anak laki-laki pada kalem. Iya. Anak perempuan beradakan semua. Pada galak semuanya. Pada galak. Yang laki Mayu. Mayu. Iya, Bang Yus. Mayu. Padahal kemayu semua. Giliran perempuan, Galak semuanya. Kebalikannya. Masya Allah, jangan coba-coba loh gangguin anak perempuan anak cari teh. Aduh. Belum kelihatan aja. Belum naik kelihatan. Dong kepada. Ya coba gimana? Belum kelihatan kan aslinya. Amin. Alhamdulillah. Berarti hebat dong. Nggak ada lihat sono sini tuh. Mantap. Aduh. Nggak ada di sana sini. Oke tuh. Oh, jujur itu. Apa jujur? Kan masing-masing punya kelebihan sama kekurangan. Kekurangan sama kelebihan jadi sas. Bener nggak? Ini sebenarnya terbalik. Sebenarnya dia yang paling hebat di Dia nggak mau ngakuin. Bersyukur loh. Suami yang bilang kayak gitu loh. Yang paling bagus dari apa menurut semuanya? Apa tuh? Anak cucunya. Kenapa? Film Cibitung. Ya. Kepitung. Dan siapa itu? Diki Zulkarnain. Dikit Zulkarnain. Nah, gara-gara film Pitung itu makanya saking bagus itu film gue benci juga. Makanya aku bilangnya ini opa company, makanya aku musuh. Saking bagus. Aku nggak boleh main film sama dia. Emang nggak boleh. Aku dulu main Cemilau Kemuning Senja, ya. Yang main si Widiawati tuh, nggak boleh. Giliran Cakar Maut boleh. Karena action. Sama Adven Bangun tuh dulu. Oh, suruh dihapus yang ada saya suruh dihapus coba. Oh ya. Mana kita terima duit tuh, bayangin suruh dihapus. Kita terima duit, suruh hapus gimana? Namanya kita masih gadis ya, banyak jajan, udah habis duitnya suruh pulangin mana? Pulangin sana Mbah, saya bilang gitu. Dia pulangin bener dia pulangin. Karena mungkin dunia artis tuh ya Tahu dia, glamor tahu. gitu Tahu kali dia. ya. Jadi nggak boleh gitu. Ada aja manfaat. Oh iya. Caranya, ya kan? Zaman dulu mah jahat. Iya. Kalau sekarang profesional ya. Ya, sekarang Aku pernah bagus. nanya waktu dulu kan dia yang siapa Diana Papilaya itu. Ya. Aku pernah tanya tuh kan Diana Papilaya kan rumahnya deket rumah aku kan. Terus aku tanya, Bang, kok mau sih iniin dia gitu kan? Sementara gue Nggak boleh. sama Om Edi Sud nggak boleh main film tuh. Enggak, pokoknya cucu-cucunya aku nggak boleh. Keturunan gue nggak boleh. Nggak boleh. Iya, itu ngomongnya. Iya, Biarin Bang. orang lain aja gitu. Nggak ada yang berani protes tuh. Nggak ada. Nggak ada. Dulu kita Karena apa bintang kawak dia. Nggak ada yang bisa ngelawan dia. Dulu pernah tuh mau main film tuh sama temen-temennya. Ketahuan sama dia. Disuruh hapus bayangin. ini suruh hapus sudah. Suruh hapus gila banget. Iya. Ini kan Zaman Edan juga main zaman Edan. Suruh hapus budi. kalau ini kan main film ya. Kalau ini kan main film. Kalau pengalaman gue bukan main film tapi naik ke catwalk. Ibu Muriati Sudibyo datang ke rumah ke Menteng. Itu baby naik ya, Pragawati ya, begini-gini. Langsung papa ditelepon sama Pak Amit, tidak boleh naik ke catwalk. Nggak boleh. Akhirnya dari itu kenapa sih opa nggak boleh dikasih tahu udah begini, ntar kamu buka baju lagi Iya, banyak. kehidupannya. Akhirnya oh tidak, nggak mau. Zaman Edan juga kan Nggak mau lah. Zaman Edan kan ditanjang-tanjangin orang. Nggak boleh. Emang nggak boleh. Tapi action, nomor 1. Nah itu boleh. Pengalaman aku terjun payung. Nyangsang di Bunduren. Siapa lompatin tembok 4 meter, bayangin. Terus jatuh, pung, puk. Tuh. Langsung sembuh jantungnya. Udah jadi mati. Tapi aku dapat penghargaan, lo bayangin. Nyangkut di bunduran yang setinggi itu, bisa potong ini langsung lompat, bung. Ini bawa apa ada Ada parasut, ada, cuma udah nyangkut karena bandel saya. Jam 12 dilarang terjun. Ngambil gabel ada pas kayu nganggur, aku ambil satu twist, coba dikerjain. Ini lagi ngomongin Mbah.
Mbaknya di situ soalnya. Dia demen tuh kalau saya gitu, demen dia. Demen dia. Demen and bangga dia. Bangga banget dia. Salah satunya saya tuh beliau yang ngurus saya jadi wamil. Oh, pamit. Wajib militer. Wajib militer. Dia lo masuk. Si Kamal urusannya gue ntar. Si Kamalnya bapak aku. Oh iya, Kamal. Kita sama pekerjaannya. Wajib militer. Alhamdulillah. Ya Allah. Yang penting bagus-bagus. Bagus. Tapi jahatnya bapakku. Aku lagi udah baru 3 bulan, mau 3 bulan lagi dibikin undangan. Suruh nikah. Sama Arab. Bu, kemudian kalau sama Arab kan gua ngomong deh nih, aku turun ranjang, bapak aku kan tentara. Karena kalau mau ini nggak pernah ada pasangan, nggak ada, gua kan laki, pengennya karir aja. Ntar lo ya, dia tahu nih, aku masuk wamil dikasih diizinin, loh diizinin begitu 3 bulan, pinter loh. 3 bulan dikasihnya waktu untuk belajar. 3 bulan aku pesiar pulang ada undangan sedih, saya pikir si adik kan misalnya si Sandra masih gimana kan belum nikah. Wah dia nih pas nikah. Astagfirullahaladzim Pak. Nama saya nih Mas, saya kan Pak, karena dia tentara kan ngomongnya saya. Pamit setuju nggak? Oh pamit setuju, marah dia. Marah kenapa lo kawinin sih? Tapi dia lihat si Tata nggak jadi dia marah. Saya pamit ya Pak. Nggak jadi dia marah, udah deh. Gue setuju katanya gitu. Iya, lu bayangin. Masa gue mesti nikah sama bekas adik gue coba? Oh iya ya. Turun ranjang. Oh iya betul. Kita nggak pernah main sama laki-laki. Soal laki-laki teman semua nggak ada yang diistimewain maku. Termasuk Mas Yapto. Ini turun ranjang ya. Iya turun Jadi ranjang. suaminya. Aku masuk wamil aja dipromosikan sama Pangdam di Pak Tri. Jadi sebekas suaminya siapa? Bisa. Yang si bule itu, yang bule. Misalnya meninggal. Meninggal umur 22 tahun punya satu. Ya kalau kamu meninggal juga anak turun ranjang. Iya. Dia yang turun ranjang, aku yang turun ranjang. Yang mana gitu. Makanya kan Ada yang langsung bisa. Yang bule itu yang aku bilang bule itu sih. Ya. Meninggal dia umur Kak 22. Tati turun ranjang, Kak Tata naik ranjang. Ya. Aku dia sopan loh, gak berani ganggu aku. Dan misalnya udah ada Amit Arif ya. Beliau ini orang hebat. Amit Arif ini banyak sosialnya. Banyak rezekinya, banyak sosialnya. Banyak sayang sama terutama anak laki, dia sayang banget tuh. Gua gak tau kenapa. Masaknya jago, ya. Coba lo kasih makan depan dia gak enak, buang kasih kucing gitu deh. Coba kasih kucing, kita capek-capek masak, suruh kasih kucing, coba. Tapi bener, duitnya nggak sayang dia, duitnya nggak sayang dia. Dia buat keluarga baik. Dia tuh cinta sama siapa coba? Citra Dewi tuh, dia jatuh cinta sama Citra Dewi sampai nggak nikah tuh patah hati. Citra Dewi, gak tahu ya? Citra Dewi. Sama siapa ya dulu ya? Nggak tahu. Suaminya lah. Dia tuh jatuh cintanya sama Citra Dewi doang, gini ya nasihatnya. Satu ya. Lu boleh bandel, tapi lu jangan bandel sama Allah. Kenapa gue bilang jangan bandel sama Allah? Sholat lu jangan tinggal, puasa lu jangan tinggal, sedekah lu jangan tinggal tuh. Dia tuh, karena dia begitu. Dia bikin haji orang loh, jangan salah. Bikin haji orang, sedekah, nggak pernah lupa. Nikahin orang banyak dia. Tuh, jangan salah. Termasuk mama saya. Mama saya tuh dulu beliau yang make upin. Nggak boleh pakai ke orang lain. Saking sayangnya sama mama, nggak boleh mama saya dipegang muka sama yang lain. Coba. Mukanya kan bule dia kan. Iya, kayak emaknya katanya. Apa hukuman? Oh pernah ngalamin. Pernah ngalamin. Sama. Pernah ngalamin. Itu dihapus. Kita udah main film dapat duit, coba dihapus, suruh hapus. Duitnya dikasih. Duit kita udah pakai namanya masih SMA ya. Dapat duit 100.000 kalau inget tuh. 100.000 dulu apanya tuh. Pemeran itu ya, pemeran pembantu gitu ya. Kemilang senja. Iya. Ada anak-anak SMA. Jadi anaknya dia tuh anak siapa Widiawati siapa tuh dulu. Jadi hapus. Jadi figuran ya. Terus sama Jalal, Fredrik Jalal yang bilang Fredrik Jalal zaman Edan yang main. Terus Yati Oktaer ya Rita Siregar. Itu seksi yang bolong di sini telanjang. Ya Allah,
nggak boleh juga aku mau dihapus. Lagian panjang ya nggak boleh lah. Gue dimarahin depan, bukan panjang maksudnya buka di pantat kemana-mana. Sama aja kakak. Dimarahin gue sama depan semua orang. Saya lagi lu bawa cucu gue ke sini urusannya sama gue. Nah, tapi ada sutradara yang berani. Om, dia kan main juga om di Cakar Maut. Oh, Cakar Maut boleh. Action boleh. Kayak gitu. Tapi kalau yang gitu dia boleh. Wassalam aja. Ya, Beb. Iya, Nah. habis mah. Galak dia. Kalau soal Ada pengalaman juga apa pengalaman pahitnya? Oh, itu pahit banget emang. aduh, aku pengalaman manis banyak. Pengalaman sedih ada. Ya Allah, itu Pengalaman pahit sama Opa Amit tuh waktu abis lebaran 5 hari kita kan ke rumah Mami Ain. Mami Ain Cibubur. Ya. Baru kita ke rumah Opa Amit. Nah, pas sampai rumah Opa Amit biasa nggak mau turun mobil karena kan Takut. nggak mau, bukan takut, nggak mau ketemu sama Opa Company kan. Oh, iya. Sebel sama orangnya gitu kan. Tapi dikibarin duit. Tapi nih mau turun nggak? Mau turun nggak? Akhirnya turun. Udah turun dikasih tuh 10 lembar kartu nih. Happy kan? Happy banget. Masuk. Opa Amit tuh punya kayak global, ini bukan global, kayak bola dunia gitu. Nah. Kalau dibuka buat naruh rokok. Iya benar. Ada itu ada. Ada naruh rokok. Kan nggak ngerti ya, anak kecil gitu loh, masih umur ya 11 tahun lah. Nah, buka gue ada rokok, kita gunting-gunting kan. Nggak ngerti, malah dia. Gunting-gunting, udah digunting, masukin jebrek taruh. Pas opa kan ada 2 tuh, ada cerutu sama yang rokok apa tuh yang kotaknya dari kaleng. Pas dia buka ini, seret. Nah, kok gue kemana nih lo? Dimanggilnya gitu kan? Gak tahu om. Terus aku ngomong, opa sama baby digunting-gunting. Terus bawahnya di dalam, lu ngerjain orang tua, dibongkar sama dia, dikeluarin. Sini. Mana duitnya? Duitnya diambil lagi sama dia. Itu dia kan nggak pernah lepas tuh sama tas kotaknya tuh. Kulitnya. Iya, tas kotak itu. Gua pernah umpetin tuh. Itu diambil sama dia, duitnya diambil lagi, masuk dalam tas keramat. Saking duitnya banyak, gua umpetin. Keramat kalau dulu diambil lagi duitnya, harus diambil. Sekarang lu berdiri di depan, angkat kaki lu, pegang kuping, nyanyi. Jadi begini, Indonesia tanah airku. Duitnya banyak. Duitnya banyak. Makanya Itu ampun itu. aku umpetin tuh tasnya. Ngasih dia kasih, kita pengen ambil dari situ. Dia tahu siapa yang ambil, cuma gue yang berani. Allahu Akbar. Sampai meninggalnya saya tuh sama beliau. Ya opa. Iya. Kalau baby nyampe waktu opa meninggal pas jam 2 siang, pulang sekolah jam 10 langsung dibawa tuh. Pas opa meninggal tuh hari Jumat. Waktu itu kan mamaku kan sayang banget kan. Iya. Dan naikan itu kan. Iya. Amit Arif itu. Iya, Tante Sampai Upi. bilang aku meninggalnya pokoknya dengan Mbah gitu Mbah. kan. Dengan Arif gitu. Mau dimakaminnya. Makamnya bisa jadi satu. Sampai sekarang itu. Karena biar bisa ngobrol. Oh, gitu. Jadi sekarang sama Mbak. Dan itu inget terus, ngomong terus. Alhamdulillah. Biar nemenin Mbah katanya. Bilangnya kayak Masya gitu. Allah. Karena saking cintanya ya mama ya. Saya kemana dia tinggal pasti saya ada. Karena saya minta tolong mak Tatang nih. Oh dibilangin mantu cucu yang dia sayang itu dia tuh datang pada orang lain, bukan kita yang sayang orang lain coba. Iya kan? Lu pindah di keturunan sawit suka datang ke sawit. Datang lah. Oh iya dia bilang, ingat ya katanya, ingat. Mulai dari sini ke atas lu nggak boleh jahat sama semua ya. Lu mesti akur. Dia bilang lu kan, lu mesti akur sama saudara ya. Nggak boleh ada yang ribut. Saling nolong. Yang susah tolong. Yang ada tolong yang susah itu. Oh ya. Ini semua adik-adik. Iya, Mpok. Jangan ada yang putusin silaturahim. Iya. Karena tidak boleh manusia memutuskan tali silaturahim. Kalau pakai gesrek, Asal empoknya Kalau- jangan galak. Enggak, galak boleh. Boleh. Tegas. Biar lihat, Iya. biar tahu ambil yang bagus. Iya. Ya, bukan yang jelek yang diambil. Iya. Karena semua yang bagus-bagus yang diambil, yang jelek-jelek dibuang jauh-jauh. Kita nggak ada yang sempurna manusia, yang sempurna adalah Allah. Jadi kita saling mengingatkan, kita kurang ingatin. Gitu. kalau otaknya gesrek ya gimana? Jangan kita ampas lagi biar semoga mbahku ini
diterima di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ya, dilapangkan kuburnya, ya kan? Semuanya yang baik-baik dari Allah, ya. Semoga cucu-cucunya juga jadi baik seperti beliau. Dan cicitnya, kamu udah masih cicit. Cucu, cicit, cecet, cecet. Ya, ada banyak itu. Cucu, cicit, cecet, cecet. Ada lagi. Keturunan. Banyak. Walaupun beliau sendiri, tapi banyak keturunannya. Semoga semua amal ibadahnya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosanya diangkat, dihapus semuanya, ya. Amal ibadahnya diambil sama Allah semua. Jadi husnul khotimah. Meninggalnya beliau husnul khotimah. Alhamdulillah memang di hari Jumat. Tidak menyusahkan orang, banyak sedekah termasuk saya Dan saya. yang saya Kita bangga dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh kakek kita ini, Opa Hamid Arif, sampai namanya pun diabadikan sebagai nama jalan oleh Gubernur DKI. Waktu itu Pak yang menjabat adalah Bapak Anies Baswedan ya, waktu memberikan kesempatan untuk beliau diabadikan namanya. Insya Allah 3 bulan yang akan datang kita akan berkumpul lagi. Gerimis aja, ikan bawal diasinin, Pak Hamid di sana aja, kapan kita menyusul. Hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin, Mbak Hamid di surga aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metum tepiar ketihung. Sarangeo bersuolai karena Allah mempersatukan sama orang-orang yang baik. Nanti di akhirat kita ketemu lagi ya Mbak. Amin.